Harapannya waktu itu cuma satu. Kita lihat anak-anak ketawa itu ya. Sun Markup ini terjadi karena awalnya kita latihan tapi nggak ada pertandingan. Mau mengulangi lagi seperti Sun Markup 1 kayaknya sulit, semoga aja bisa. Masih serem ini, gambarannya masih gelap. Belum gampang. Iya, belum sama Pak ya. Waktu itu betul ingat saya. Halo Sobat Sanmar, selamat datang di Sanmar Menyapa, tempat di mana cerita, perjuangan, dan semangat di balik sebuah event besar akhirnya bisa terdengar langsung dari sumbernya. Senang sekali hari ini kita akan berbincang bersama tentang sesuatu yang unik, menarik, dan juga inspiratif, yaitu tentang Behind the Whistle, kisah panitia di balik turnamen basket tahunan. Kalau biasanya kita cuma melihat sorotan pertandingan, suara peluit wasit, teriakan supporter, dan momen kemenangan di lapangan, maka hari ini kita akan melihat sisi lain yang jarang terekspos. Karena di balik sebuah turnamen besar, bukan hanya soal pemain yang bertanding, tetapi juga tentang orang-orang di balik layar yang luar biasa yang memastikan semuanya dapat berjalan lancar. Dan hari ini sudah hadir bersama saya narasumber yang menjadi bagian langsung dari perjalanan turnamen basket Sun Markup. Dari panitia pihak sekolah, yang pertama ada Ibu Aris. Selamat pagi Bu Aris. Pagi, Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Puji senang Tuhan, sekali. senang sekali. Yang kedua ada Pak Haryadi Suryo Prabowo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Oh, iya. Kemudian kita juga kedatangan dari panitia dari pihak orang tua murid. Ada Bapak Ari Putro Cahyo. Selamat datang Pak di podcast kami. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa, redek agak. Oh, iya. Ini sudah kali kedua ya Pak ya Iya. datang ke sini. Kedua. Iya. Yang pertama redek, sekarang lebih redek. Oh iya. Ada Bu Ari soalnya. Oh, iya. Dedeknya nih Pak Ari. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada hari ini. Sobat Sanmar, tentu kita tahu bahwa sebuah kegiatan besar di sekolah pastinya dilaksanakan tidak begitu saja. Ada tujuan, ada harapan, dan juga ada nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, untuk membuka perbincangan kita pada kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini kepada Bu Aris. Bu Aris mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi dasar atau pertimbangan sekolah mengadakan turnamen basket Sun Markup. Begini Bu Ria, itu dilaksanakan setelah COVID ya. Nah, setelah COVID itu kan prestasi akademik siswa itu kan tidak langsung bahkan semakin menurun, belajarnya juga mungkin males karena habis belajar di rumah seperti itu. Nah, maka dari sekolah mempertimbangkan apa ya yang kira-kira untuk supaya SD Santa Maria dikenal dan yang menjadi brand sekolah, menjadi brandingnya sekolah itu kira-kira apa, karena dilihat kok akademiknya beberapa tahun tidak nampak. Nah, seperti itu. Maka kami lihat kok kegiatan basket ini, kegiatan yang bergengsi ini kok banyak peminatnya. Wah, bagaimana ya kalau misalnya ada pertandingan, ada lomba, lalu berbincang-bincang dengan orang tua termasuk Pak Ari, juga mungkin orang tua yang lain.
akhirnya ya sudah ini terjadi. Jadi tujuannya itu memang untuk membranding sekolah ini, Bu Ria. Juga untuk mengakomodir bakat siswa supaya bakat minat siswa di bidang basket ini terakomodasi. Jadi tidak hanya latihan atau ekstra saja, tapi ada progresnya untuk anak-anak. Nah, ternyata progresnya tidak hanya lomba di sekolah, tapi sekolah bisa mengadakan turnamen. Jadi tujuan dasarnya itu untuk membranding sekolah ini, Bu Ria. Karena melihat setelah COVID ini ya, akademiknya kan agak menurun. ya gitu, itu Bu Ria. Menarik sekali, berarti kegiatan ini memang bukan sekedar pertandingan Ya. basket semata. Ya. Mm. Lalu mengapa Bu kok memilihnya basket? Ya itu tadi, basket itu olahraga bergengsi gitu loh Bu ya. Dan lagi anak-anak sekarang itu lebih cenderungnya itu lebih ke basket. Mungkin ya Pak Ari ya, sering melihat di televisi, di PON, di turnamen, lalu di olahraga dunia itu juga basket kan juga menjadi apa namanya penggemarnya itu banyak sekali seperti itu ya. Jadi ya itu tadi untuk apa namanya memilih basket karena ya olahraga bergengsi dan supaya sekolah ini dikenal oleh dunia luar gitu ya. Karena kalau seperti waktu Sanmar Cup 1 itu ya Pak ya Pak Aryadi ya Bu Ria ya, portal di media sosial rame. Nah akhirnya dari mana-mana SD Santa Maria dikenal kan, wih hebat sekali SD Santa Maria bisa mengadakan turnamen. Nah seperti itu. Jadi ya itu supaya dikenal oleh dunia luar. Kita bisa mengadakan turnamen olahraga yang bergengsi. Seperti itu. Iya Bu Aris, berbicara tentang olahraga dan turnamen yang bergengsi, Sanmar Cup itu kan tidak hanya untuk turnamen yang bergengsi, tapi juga untuk sekolah. Pastinya di situ ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai karakter. Nah, menurut Ibu, bagaimana kegiatan Sanmar Cup ini bisa mendukung pembentukan karakter murid dalam kegiatan Sanmar Cup ini? Iya, turnamen itu kan tidak hanya lawannya itu tidak anak-anak di dalam, tapi juga di luar. Jadi untuk menumbuhkan semangat semangat sportivitas, bagaimana menghadapi lawan yang bukan teman sendiri, ya, bagaimana semangat kerendahan hatinya, menghargai sportif. Jika aku gak menang, aku tuan rumah, aku yang punya sekolah, aku yang mengadakan, tapi kok aku tidak juara. Nah seperti itulah. Jadi kalau anak-anak itu punya semangat kerendahan hati, pasti oh iya ini bukan soal juara saja, tapi menumbuhkan anak-anak bisa punya semangat keberanian, sportivitas, kerjasama, menghargai teman sendiri yang di dalam, juga menghargai lawan yang di luar. Jadi melatih itu, jadi ya supaya semakin tangguh, semakin kuat, semakin tegar, melatih keberanian anak. Banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh murid-murid. Nah, dengan pertanyaan yang sama, menurut Pak Ari, selain selaku panitia kan Pak Ari juga orang tua dari salah satu pemain tim basket. Sanmar 1 tuh 2 lah Ibu. 2, oh iya. 2 pemain. Iya. Nah, ini bagaimana manfaat yang dirasakan oleh anak-anak menurut Bapak? Kalau kita tuh sebenarnya flashback lagi, kalau kita bicara sedikit masalah Sanmar 1 ya Ibu. Sanmar 1 itu sebenarnya kan ide awalnya sebenarnya dulu bukan basket. Saya ingat sekali waktu itu kita ngobrol, karena Sanmar waktu itu terkenal di bidang wushu. Jadi waktu itu sebenarnya Sanmar Cup itu sebenarnya pengennya dulu kalau nggak salah wushu sama, kalau nggak wushu badminton ya Pak waktu itu ya. Tapi waktu itu karena beberapa panitia yang dilibatkan itu kebetulan suka basket, jadi kita sebenarnya gambling sebenarnya di Sanmar 1. Cuman memang tujuan awal kita adalah gimana caranya kita bisa branding Sanmar ini biar bisa ada nama di luar. Karena sudah rahasia umum, sekolah yang basketnya bagus biasanya
muridnya juga akan banyak segala macam. Jadi positifnya lebih banyak. Dan waktu itu kan memang basket di Kediri waktu itu kan sepi event, Iya. mati suri, hampir dikatakan mati suri. Jadi kita waktu itu yang patut kita banggakan saat ini, dan saya rasa sampai saat ini pun orang pun masih harus mengakui, mau mengakui atau tidak, bahwa Sanmar Cup 1 ini adalah trigger kompetisi-kompetisi lain untuk tumbuh di Kediri. Jadi saya ingat sekali waktu itu di Kediri cuma punya satu event namanya Wali Kota Cup. Setelah itu sudah nggak ada event lagi. Sanmar Cup ini adalah event sekolah yang istilahnya jenjangnya besar, pertama kali di Kediri. Jadi waktu itu kita sebagai triggernya. Nah waktu itu tujuan kita buat itu ya itu tadi. Jadi sebenarnya gamblingnya memang di situ Sanmar Cup itu. Tapi kalau ibu tadi tanya manfaatnya buat anak-anak segala macam, kalau di basket sebenarnya banyak ya bu manfaatnya, banyak banget. Terutama kalau saya itu selalu bilang sama anak-anak saya itu basket itu bukan masalah menang kalah. Kalah itu gampang, menang itu gampang. Tapi di situ kita belajar caranya melayani orang. Cara kamu passing ke temanmu itu kamu melayani orang. Cara kamu memperlakukan orang itu kamu juga melayani orang. Cara kamu memperlakukan pelatih, musuhmu segala macam itu saya rasa itu melayani semua. Jadi di situ kita banyak belajar sih bu, bukan hanya masalah dribble, shooting, layup. Tapi yang paling banyak saya lihat adalah yang saya ingin diambil sama anak-anak basket itu adalah gimana cara menghargai orang, gimana cara melayani orang. Itu sih yang terpenting sih sebenarnya. Karena tanpa itu menurut saya basket itu nggak ada apa-apanya ya bu. Karena basket itu menang itu bonus. Tapi attitude itu yang paling utama. Kalau anak di lapangan basket sudah apa ya istilahnya sudah nggak, kalau orang Jawa bilang istilah bahasa Inggrisnya carpe diem, itu menurut saya ya nggak akan ada hasilnya. Jadi itu sih tujuan utama kita membuat Sanmar Cup ya. Kalah ya nangis gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu ekspresi kan bu. Itu kan ekspresi kan. Orang tuanya ya. Tapi kan kita belajar menerima kekalahan, bahwa itu nggak hanya cuma harus menang, harus dituruti kemauannya, tapi anak itu harus belajar juga nerima kekalahan, nerima masukan orang, nerima apa ya, dibawa di tim itu ada yang lebih baik dari dia. Jadi banyak sekali yang dipelajari di basket itu sebenarnya. Tidak sekedar olahraga Tidak sekedar menang. olahraga, Iya. betul. Iya. Lebih ke karakter anak ini, pembentukannya Saya luar lebih biasa. suka istilah itu, pembentukan karakter tidak hanya di sekolah, tapi di lapangan basket banyak sekali yang bisa didapat. Terutama ya masalah ini tadi. Saya selalu menekankan ke anak-anak saya, terus anak-anak basket itu sudah kayak anak saya. Saya mengikuti anak-anak itu dari sama satu. Saya bilang sama mereka, intinya kita ngelayan. Kamu ngasih temenmu itu, temenmu bisa poin bagus, itu kan melayani. Bukan hanya kamu yang harus show off segala macam. Jadi di situ sih bu, melayani. Saya bilang. Kunci utamanya adalah melayani. Melayani, passwordnya melayani. Ya. Event besar, anak-anak terjun di event besar. Nah, event yang dibuat ini Sanmar Cup ini tentunya tidak berjalan sendiri, ya kan? Pasti dengan dukungan berbagai pihak. Nah, di balik layar pasti ada kerjasama yang luar biasa dari sekolah, dari guru, dari para orang tua murid. Nah, Bu Aris, ini bagaimana bentuk kerjasama dari pihak sekolah, dari panitia, dan juga orang tua murid dalam menyelenggarakan kegiatan Sanmar Cup ini? Iya. Kalau kerjasama ya sekolah ini menjadi penggerak ya Bu. Kan kalau misalnya mau mengadakan event seperti Sanmar Cup ini, tidak hanya Pak Ari, ayo turnamen. Nah, atau sekolah nggak jadi penggerak meneng Pak Ari dan panitia bergerak sendiri nggak bisa. Jadi nomor satu yang menjadi penggerak utama adalah sekolah. Jadi bagaimana mengajak orang tua untuk komunikasi yang intensif, untuk pertemuan-pertemuan, dan menghargai prinsip setiap anggota panitia, baik orang tua maupun guru. Karena kan kepanitiaan itu dari guru, dari sekolah, juga dari orang tua gitu ya Pak Haryadi ya. Jadi argumen-argumen setiap pribadi dalam kepanitiaan itu yang jika berargumen ya harus menghargai prinsip setiap pribadi. Nah itu yang membuat keberhasilan Sanmar Cup 1 itu kan sejarah banget, itu menjadi sejarah. Mau mengulangi lagi seperti Sanmar Cup 1 kayaknya
sulit, semoga aja bisa. Semoga bisa. Iya, jadi memang San Markup 1 itu saya rasakan sekali itu Bu Ria ya. Saya kalau ingat itu kadang-kadang bisa menangis sih Mbak ya. Kok iso Jangan, ya? jangan. Jadi menangisnya gak mergo yang kalah loh Pak. Ya, itu yang enggak. Juara 3 kita. Yang pertama itu loh Pak. Ya, pertama. Nah itu kok bisa ya? Nah itu karena ya orang tua sangat solid sekali gitu ya. Kepanitiaan dari Basar, panitia apa yang macam-macam kepanitiaan mereka itu tidak memikirkan dirinya gitu loh. Seperti Pak Ari itu nggak mikir awake dhewe wis berkorban. Totalitas. Ya, jadi Buria komunikasi yang baik dengan sekolah menjadi penggerak. Bagaimana sekolah ini mengajak orang tua dengan semangat kerendahan hatinya. Jadi tidak arogan kayak iki sekolahku ya wes ayo anakmu ning kene kamu kerja panitia bagaimana tidak. Tapi kami tetap bekerja sama. Berarti memang semangat komunikasi dan juga Iya. semangat kebersamaan, kerendahan hati itu yang kuat di antara sekolah dan orang tua yang membuat San Markup 1 ini. Mengajak tetapi juga ayo bekerja. Tidak hanya mengajak terus diserahkan tapi mengajak tapi juga ikut bekerja bersama. Iya. Iya. Kemudian ini Pak Ari, menurut Pak Ari, nah, seberapa penting keterlibatan orang tua dalam kegiatan seperti ini, seperti San Markup ini? Sangat penting karena saya percaya bahwa sekolah pasti mampu. Tapi kan di tengah kegiatan belajar mengajar itu kan waktu, tenaga pihak sekolah kan pasti terbatas. Di saat orang-orang tua itu mau bekerja sama, mau apa ya, istilahnya mau guyup, mau gotong royong, ya itu yang terjadi. San Markup 1, 2, 3, masih 3 ya Pak ya? Belum 4 ya? Walcott. Oh, Walcott, kita nambah Walcott. Jadi saya rasa peranan orang tua sangat luar biasa di sini, sangat penting sekali. Tanpa mereka ya, saya rasa San Markup 1, 2, 3 nggak akan terjadi. Karena saya ingat juga struggle-nya kita di San Markup 1, di mana ya karena memang ini event pertama ya, masih banyak orang tua ya juga. Saya rasa, dan itu sangat wajar, orang tua yang sangat pesimis sekali dengan acara ini. Itu terbukti saya ingat sekali sampai sekarang bahwa kita sampai hamin berapa ya Pak, kita dana aja kita masih kurang. Tapi itu tadi kembali lagi dengan bantuan orang tua, dengan kerjasama dengan sekolah yang baik, akhirnya ya biaya juga bisa tertutupi. Walaupun waktu itu, waduh, saya ingat banget kita itu struggle banget dengan masalah keuangan. Tapi ya terbukti ya puji Tuhannya semua terselenggara dengan baik, tidak ada masalah apa-apa, semua terjadi, malah semua senang waktu itu kan. Dapat tadi apa Pak? Sepatu. Itu pertama kali Bu. Nggak ada sekolah kayak gitu. Iya. Menyenangkan sekolah lain. Istilahnya mereka jadi tahu bahwa basket itu bukan hanya cuman untuk apa ya? Tidak ada maksudnya ya cuman menang. Enggak. Ternyata di situ ada reward yang kita beri plus dan itu kalau tanpa ya orang tua ya saya rasa tidak akan mungkin terjadi. Sepatu berapa loh itu Bu? Ada berapa juara itu kita kasih semua sepatu. Animo orang tua juga masih bagus. Jadi waktu itu mereka semua pada kaget bahwa oh ternyata basket bisa gini ya, karena event-event wali kota Kapel nggak salah ya Pak yang kita piala dan uang pembinaan. Tapi ini kita kemasnya lain gitu loh, sepatu, medali, ya piagam. Jadi ya kita berusaha sebaik mungkin dan itu semua orang tua sekolah peranannya luar biasa di situ. Iya. Kalau saya tadi mendengar cerita Pak Ari begitu luar biasa totalitas dalamnya di San Markup 1 bahkan sampai ke San Markup 3. Nah, apa yang membuat Pak Ari, yang mendorong Pak Ari itu bersedia totalitas terlibat sebagai panitia perwakilan dari orang tua? Ini pertanyaannya sebenarnya simpel tapi bahaya ya. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya cinta Mbak. Cinta saya sama anak-anak, sama sekolah. Ini pertanyaannya enggak bisa coba Jadi terus nih aja. ya, jawabannya saya cuma cinta Mbak. Cintaan saya terhadap anak-anak, kecintaan saya terhadap Sanmar. Karena saya merasa anak saya pun tidak akan bisa sampai seperti ini kalau nggak ada Sanmar. Dan
kecintaan saya terhadap anak saya yang suka basket. Makanya saya waktu itu jujur saya totalitasnya pertama pasti karena anak saya basket, anak saya harus ada panggung. Makanya ketika sekolahan punya ide ini ya kayak ya apa nyambung Gayung gitu loh, bersambut. gayung bersambut gitu. Jadi kita lakukan. Tapi kalau ibu tanya apa motivasi saya kok sampai totalitas, bukan saya Bu ya sebenarnya kalau ibu lihat totalitas, waduh guru-guru itu sampai itu Sanmar 1 itu kayaknya Unesap Unik. Unik itu kayaknya rumah kedua kita. Iya. Semua tidur di sana, nggak ada yang pulang karena kita waktu itu gimana kita nata lapangan kita nggak tahu, kita nata ini kita belum tahu. Jadi semua masih belajar itu sampai kita tidur di sana. Jadi kalau saya rasa kalau tidak ada kecintaan yang luar biasa terhadap anak-anak dan sekolah, saya rasa ya orang tua dan guru juga nggak akan bisa jalan. Tapi jawabannya itu cinta, gitu Pak. Semua karena cinta. Semua Karena cinta. Capek hilang kalau cinta. Wah, bener itu malam aku itu. Nah, momen pasti ada dong Pak, momen yang paling berkesan selama proses mempersiapkan Sanmar Cup ini. Semuanya berkesan ya Pak Hari ya. Iya, kerjasamanya tuh yang luar biasa ya. Itu luar biasa Bro. Dari gak kenal. Nggak kenal, Saya tuh dari dulu kenal. ngeliat Pak Hadi itu takut saya itu. Serius Bro. Saya waduh ini killer semua ini guru-guru killer. Tapi begitu sudah kenal satu ruangan segala macam, ternyata satu frekuensi kita ya. Satu perguruan, satu guru ya. Tapi jadi apa ya? Enggak kenal, jadi saya bilang bukan teman ya. Lebih saudara. Saudara sekarang saya itu. Jadi saya punya kakak, saya punya adik di sini, jadi ya semua jadi satu sih menurut saya. Jadi dari teman jadi bersaudara. Jadi saudara. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar kecintaan Bapak, kemudian momen-momen yang berkesan dari teman jadi lebih ke saudara. Nah, yang paling membanggakan, pasti panitia punya kebanggaan tersendiri dalam penyelenggaraan turnamen ini. Kebanggaannya Yang apa? kebanggaannya. Kebanggaannya waktu itu cuma satu. Kita lihat anak-anak ketawa itu ya. Iya. Itu kebanggaan kita. Kepuasan kita di sini. Ya, anak-anak senang. Ini panitia kru nggak ada tisu apa, nggak kreatif ini. Maaf ya. Oh, terima kasih. Aduh. Ini podcast apa ini? Jadi kalau ikut tanya kepuasan kami, kebanggaan kami ya itu. Lihat orang tua seneng, lihat anak-anak ketawa, main bagus semua sportif. Wah itu kebanggaan kita. Capek hilang ya Pak. Capek hilang. Padahal kita 1 minggu gulung kuming di sana, tapi Berarti ya capek. lemes loro kabeh. Jangan nanya. Tapi senengnya itu ketika mereka lihat yang kalah juga ketawa, yang orang tua yang kalah juga nggak ada rasa dendam atau apa. Waduh luar biasa itu. Sanmar 1 itu luar biasa menurut saya. Sanmar 1 sampai ya kan terbukti kan kita akhirnya Sanmar dipercaya oleh Wali kota. Bapak mantan wali kota untuk mengadakan wali kota. Itu suatu kehormatan buat kita ya. Dan waktu berapa lama ya? 2 minggu. 2 minggu suruh jadi. 2 minggu aja kita suruh jadi. Mau nggak mau jadi. Menurut kami itu adalah prestasi kami yang bisa dikatakan luar biasa. Heran ya melihat sekolah kok bisa mengatakan gitu itu loh. Kaget itu waktu Pak Wali Kota manggil kami untuk waktu itu Pak Abu ya waktu itu manggil kami untuk mengadakan Wali Kota Cup. Itu suatu kehormatan buat kita. Tantangan 2 minggu. 2 minggu tanpa persiapan apapun, dan itu tadi juga orang tua luar biasa karena dia juga lihat Sanmar 1 ternyata sukses gitu. Jadi ketika kita ngada di event-event yang lain, mereka nggak ada ragu. Seperti itu. Jadi itu kepuasan kita, kebanggaan kami Ya, gumun terkagum-kagum Pak Wali. sampai kagum. Karena itu semua panitianya guru dan orang tua, tidak ada profesional, tidak ada sama sekali. Yang Dari notabene- nol semua ya. dari nol semua. Dari nol semua. Saya minum ya Bu. Iya. Jadi tidak sekedar sukses, tapi di situ ada senyum, ada kebahagiaan yang lebih mengena. Nah, ini event besar. Pasti ya dari tadi kita mendengar ada proses itu tidak mudah. Termasuk Pak Ari tadi sudah bercerita tentang pendanaan ini kurang berapa hari ini masih
Belum, Serem ya, serem. masih serem ini. Serem. Gambarannya masih gelap. belum gampang. Iya, zaman belum kenal Pak ya. Waktu itu betul ingat saya. Ini bagaimana ini dukungan, kemudian proses panitia dan dalam mencari dan mengumpulkan dana untuk kegiatan ini. Nah, itu mungkin Pak Aryati sama Bu Aris yang bisa menerangkan, karena salah satu panitia kita harus luar biasa itu siapa ya, koordinator Bu Vivi. itu kita harus sebut namanya beliau karena waduh itu luar biasa dia itu kalau istilahnya kalau di tentara Kopassusnya kita dia yang di depan, dia yang selalu tanya Ada kita temannya, kurang Pak. apa Ada temannya. ada teman dan Aduh, ada Bu Vivi ini teman-temannya juga circle-nya juga support sekali. Jadi ya itu tadi Pak Aryati sempat nyinggung, acara sudah dimulai itu uang kita belum pegang, ada beberapa yang kita belum pegang, tapi puji Tuhan selesai, tidak ada tunggaan, tidak ada kekurangan, malah Tuhan kasih lebih-lebih ya toh. Siapa yang menyangka itu? Jadi saya bilang ini Kopassusnya Sanmar ini luar biasa. Sampai Sanmar 3 pun saya rasa Kopassus dipakai ya? jadi wih luar biasa. Konsepnya sih dipakai. Iya. Loh malah kan Dipakai semua kan. kita Semua waktu tunggal mulai dipakai. gitu, Pak. Iya. Kita mulai nggak ada uang, selesai kompetisi kita malah ada uang. Malah ada uang ya. Malah ada uang. Malah ada uang. Jadi itu loh luar biasa. Luar gitu, biasa. Nah, di balik perjuangan penggalian dana, ini pasti merasakan yang paling berkesan dalam perjuangan itu apa, Pak? Penggalangan dana ya. Iya. Apa ya Pak ya, yang paling berkesan ya tetap ya itulah kepercayaan orang tua untuk memberi dukungan berupa material ya, ini pasti ya. Kepercayaan mereka terhadap sekolah, terhadap panitia, terhadap Sanmar Cup yang dalam tanda kutip belum teruji istilahnya berhasil apa enggak sih atau enggak, tapi mereka dengan dengan kecintaan, saya rasa dengan kecintaan mereka terhadap sekolahan dan terhadap anak-anak, mereka bersedia memberi sumbangan berupa material ya. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi jangannya Ya, semua didasari karena cinta. Cinta lagi, Cinta lagi. Cinta. Iya. Begitu besar, tidak hanya sekolah yang cinta kepada murid-muridnya, tapi orang tua juga cinta kepada sekolah. Ya. Selain dukungan dari orang tua, kita tadi sudah mendengar dukungan dari orang tua yang begitu luar biasa cinta kepada sekolah. Tentu juga ada kerja besar dari para guru dan pihak sekolah dalam memastikan kegiatan ini tuh harus berjalan dengan baik. Nah, dalam penyelenggaraan kegiatan ini, saya mau tanya kepada Pak Haryadi, bagaimana proses sekolah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk penyelenggaraan event Sanmar Cup ini? Ya, Sanmar Cup 1 ini memang suatu yang di luar ekspektasi kita ya, karena kita belum pernah mengadakan basket itu seperti apa pertandingannya. Ketika kita belajar dari wushu pun juga demikian, kita belum tahu wushu itu seperti apa, tapi kita berhasil menyutakan turnamennya sejatim bahkan itu ya. Nah ini kita mencoba hal yang baru yaitu basket. Basket kita prosedurnya tidak tahu menghubungi siapa, terus harus membuat apa. Akhirnya kita belajar dari awal yaitu mencari dulu perizinannya dulu. Karena kita belajar di bawah bimbingan di naungan dinas pendidikan, ya kita nuwun dulu ke dinas pendidikannya. Bahkan waktu itu ada beberapa kendala ya karena miskomunikasi saja ya, hampir tidak jadi itu, hampir tidak jadi baru pengajuan aja sudah ada penolakan gitu. Akhirnya dari pendekatan apa yang menjadi keinginan dari dinas kita penuhi, dan akhirnya terjadilah rekomendasi kita dapat. Nah, dari rekomendasi dapat, baru nanti kita ke Perbasi. Nah, kebetulan Perbasi pada waktu luar biasa sekali mendukungnya, tanpa ada embel apapun mereka juga memberikan, asalkan ya tadi membuat turnamen yang baik. Ya, dua periode 2 Sanmar Cup ini kita mendapat dukungan Perbasi yang luar biasa, bahkan sampai Sanmar Cup 3 pun kita mendapat dukungan dari baik Perbasi maupun dari dinas pendidikan. Bahkan Sanmar 2 itu ya turun tangan sendiri dinasnya Pak Anang ya. Pak Anang itu sangat mensupport sekali untuk turnamen ini.
dikenal. Jadi ada proses-proses perizinan yang sebelumnya nggak Tidak pernah tahu tahu. sekali. Jadi dengan Bolak-balik 2-3 kali kita Karena bolak-balik. kan itu tadi yang saya bilang di awal bahwa sekolah ngadakan kan baru ini. Iya. Jadi ya memang semua bukan hanya pihak Masih sekolah dari meraba-raba. Dinas juga masih mungkin meraba ya untung ruginya apa. Jadi karena ya itu tadi makanya kita itu pionir. Ya, Harus barometernya diakui, gitu ya. diakui. Kita itu barometer pionir triggernya gitu. Iya. melihat perjuangan dari panitia. Ini pasti dari bagaimana tanggapan dinas atau dukungan dinas yang Pak Haryadi rasakan ketika mau pelaksanaan proses pelaksanaan Sanmar Cup ini. Ya, Sanmar Cup 1 memang sebelum ada semacam ide ini ada sedikit kejadian di luar yang mungkin berkaitan dengan baik yang mungkin membuat dinas pendidikan waktu itu jangan mengadakan kan ada. Tapi dari pendapatan kita bahwa basket itu seperti ini, jelaskan dari Pak Ari menjelaskan dengan baik. Artinya ada pemahaman yang menurut beliaunya selama ini tidak sama dengan pemahamannya Pak Ari. Hanya kita sudah mensinkronkan itu, baru kita melengkapi prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan gitu. Dan memang dinas itu sebenarnya dalam tanda petik itu senang sekali kalau sekolah mengadakan event-event seperti ini, mendukung dari prestasi anak. Ya, apalagi Sanmar Cup ini terjadi karena awalnya kita latihan tapi nggak ada pertandingan. Nah itu menjadi keprihatinan kita mencoba memberanikan diri untuk mengadakan event lingkup SD sejak Kediri pada waktu itu masih Kediri. Baru berikutnya kita mengundang beberapa kota di luar Kediri, bahkan Surabaya ingin gabung dengan kita. Luar Surabaya, biasa. Kediri. Iya. Luar biasa sekali. Luar biasa semangatnya, luar Ya. biasa kerjasamanya. Nah, pastinya ada harapan baik dari sekolah, dari orang tua untuk bagaimana nih turnamen Sanmar Cup ini ke depannya. Saya mulai dulu dari Bu Aris. Bagaimana harapan Bu Aris untuk Sanmar Cup ke depannya? Harapan sekolah ya semakin banyak atlet-atlet basket di SDK Santa Maria. Itu ya memang tujuan awalnya kan untuk membranding sekolah. Jadi jangan sampai kendor, jangan sampai luntur. Nah, ya harus diteruskan seperti itu. Jadi semakin banyak atletnya di SDK Santa Maria supaya semakin dikenal. Jadi, ya. Terima kasih Bu Aris. Nah, untuk Pak Haryadi, apa harapan untuk Sanmar Cup ke depannya? Harapan saya ya memang Sanmar Cup ini akan terus berlangsung dan menjadi sesuatu yang dinantikan oleh seluruh atlet basket sekediri atau sekolah. Namun kami mohon maaf untuk tahun ini kami belum bisa mengadakan karena banyak sekali kegiatan sekolah yang padat sehingga dengan sangat menyesal kami tahun ini belum bisa mengadakan. Tapi semoga di tahun-tahun berikutnya Sanmar Cup 4 akan segera hadir untuk menerima atau bukan untuk menampung atlet-atlet Kediri terutama di bidang sekolah dasar ini untuk dapat berprestasi di basket. Biasa. Nah, untuk Pak Ari sendiri, apa harapan Pak Ari untuk kegiatan Sanmar Cup selanjutnya? Ya sama sih harapan saya sebenarnya sama Fahar, Bu Aris mungkin, dan saya rasa ini bukan harapan kami aja ya. Terbukti banyak orang tanya Sanmar kapan, kok tahun ini enggak ada, karena memang tahun ini kan saya juga mengerti kesibukan sekolah di mana kita pertama kali menghadapi TKA ya. Jadi ini kan iklim yang baru, penyesuaian yang baru. Kita kan biasanya agendanya di akhir Mei. Berarti kan mungkin untuk tahun berikutnya mungkin kita akan buat di awal. Tapi intinya adalah harapan saya sih Sanmar ini bisa lanjut karena efeknya Sanmar Cup ini menurut saya luar biasa. Bukan hanya buat Sanmar sebagai penyelenggara, tapi hampir semua sekolah-sekolahan pun sekarang bisa menghasilkan, bisa melahirkan pemain-pemain basket yang bagus. Jadi efeknya bukan hanya buat Sanmar. Intinya saya pengen Sanmar Cup ini akan ada terus, karena menurut saya Sanmar Cup ini sesuai dengan
prinsip hidup saya bisa jadi berkat ya. Sanmar ini bisa jadi berkat dengan cara mengadakan acara yang bagus. Jadi harapan saya terus waris Haryadi titip, karena ini kan tahun terakhir anak saya di sini. Jadi kapan pun juga saya kalau didodok rumahnya juga pasti saya akan siap membantu. Intinya jangan sampai berhenti. Mungkin kita akan ketemu di tahun depan ketika Sanmar Cup akan diadakan lagi Pak ya, Sanmar Cup 4. Tapi intinya itu tadi, saya ingin Sanmar tetap ada dan terus karena ini adalah legacy kita. Legacy Sanmar Cup harus ada di Kota Kediri, bukan hanya di Kota Kediri. Saya rasa sekarang sudah Kediri dan sekitarnya, dan tidak menutup kemungkinan masih jalan dulu. Wah, sungguh obrolan yang benar-benar membuka cerita di balik sebuah turnamen basket Sanmar Cup yang luar biasa. Nah, dari obrolan tadi kita tahu bahwa di balik meriahnya sebuah turnamen basket Sanmar Cup itu ternyata ada banyak kerja keras, pengorbanan, dan cerita yang seringkali tidak terekspos. Mulai dari tujuan, kerja keras, tantangan, dan momen-momen yang berharga yang justru membentuk kekompakan panitia. Nah, Behind the Whistle bukan cuma tentang peluit di lapangan, tapi juga tentang orang-orang yang luar biasa di balik layar yang bekerja dengan hati agar semua berjalan dengan maksimal. Dan semuanya itu karena cinta. Terima kasih banyak kepada Bu Aris, Pak Haryadi, dan juga Pak Ari yang sudah berkenan hadir dan berbagi cerita, pengalaman, dan juga insight yang pastinya membuka perspektif baru buat kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Sobat Sanmar yang sudah mendengarkan dan menemani podcast kita hari ini. Semoga obrolan pada podcast kali ini membuat kita lebih menghargai setiap proses dan orang-orang yang luar biasa yang berada di balik sebuah acara besar. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya hanya di Sanmar Menyapa, tempat di mana setiap cerita punya suara.